Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arianto. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian dengar perusahaan besar yang kena skandal dan perusahaannya anjlok sahamnya dalam satu malam? Itu biasanya karena tata kelola perusahaannya yang berantakan. Di video ini, kita bakal bahas tuntas apa itu Good Corporate Governance alias GCG, gimana cara nerapinnya, kenapa ini penting banget buat keseimbangan bisnis dan sosial. Jadi simpelnya, GCG itu adalah aturan main, gimana perusahaan dikelola dengan benar, transparan, dan tanggung jawab. Bukan cuma soal cari untung sebesar-besarnya, tapi juga soal gimana perusahaan jujur ke pemegang saham, adil ke karyawan, dan peduli ke masyarakat sekitar. Buat nerapinnya, perusahaan gak bisa asal comot langsung. Jadi, ada tahapannya. Pertama, yaitu ada tahap persiapan atau comprehension. Perusahaan ngecek dulu kondisi kita sekarang kayak gimana. Istilahnya adalah assessment. Bikin pedoman atau manual GCG, semacam buku panduan, supaya semua orang di perusahaan tahu aturan mainnya. Kedua, adalah implementation atau consolidation. Kalau pedoman udah jadi, saatnya disosialisasikan ke seluruh karyawan, dari atas sampai bawah. Semua unit kerja mulai menjalankan pedoman sehari-hari, termasuk kode etik perilaku. Tahap ketiga adalah evaluasi atau continuous. Perusahaan ngecek ulang lagi, udah jalan belum GCG-nya, atau ada yang harus diperbaiki. Nah, tahap evaluasi ini dilakukan terus-menerus agar GCG-nya makin matang, bukan cuma formalitas. Ketiga tahap ini akan berhasil kalau gak dibarengi dengan budaya organisasi yang kuat, nilai-nilai yang integritas, transparansi, akuntabilitas harus tertanam di setiap orang, bukan cuma tulisan di dinding kantor doang. Nah, sekarang masuk ke bagian kedua, gimana GCG bikin ekonomi dan sosial perusahaan seimbang. Nah, semua dimulai dari 3 prinsip dasar, yaitu keterbukaan, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran. Pada keterbukaan, perusahaan wajib memberikan info yang jelas, akurat, dan tepat waktu. Gak ada yang ditutup-tutupin. Sedangkan independensi, perusahaan itu harus dikelola secara profesional, bebas dari tekanan atau kepentingan pihak tertentu. Yang terakhir itu kesetaraan atau kewajaran. Jadi, semua pemangku kepentingan, entah pemegang saham kecil atau besar, karyawan biasa atau direksi, harus diperlakukan adil sesuai porsinya. Nah, supaya prinsip-prinsip tadi berjalan, perusahaan butuh peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban semua orang di dalamnya. Selain itu, ada juga kode etik dan tanggung jawab profesional, semacam kompas moral yang bikin karyawan tahu mana yang boleh dan mana yang gak boleh dalam bekerja. Terus gimana kalau ada yang melanggar? Nah, tiap penyimpangan itu ditindak secara konsisten, adil, dengan gak pandang bulu siapapun yang salah. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru, yaitu sistem pengaduan pelanggaran atau whistleblowing. Jadi, perusahaan yang baik punya sistem buat karyawan atau siapapun yang melaporkan ada kecurangan, atau yang bisa disebut kebijakan pengaduan pelanggaran. Di perusahaan itu memiliki ketentuan umum yang jelas. Siapapun boleh melaporkan, identitasnya dijamin rahasia, laporan diproses lewat perlindungan ke pelapor dan terlapor. Biar gak takut kena balas dendam, terlapor tetap punya hak didengar. Bahkan kalau laporan terbukti benar, pelapor bisa dapat penghargaan atau bisa disebut apresiasi. Selain aturan etika, kita juga butuh SOP atau standar operasional prosedur, biar semua kerjaan berjalan rapi dan konsisten. Ada juga keselamatan kerja karyawan atau yang disingkat dengan K3. Ini
melindungi karyawan dari risiko, bagian penting dari tanggung jawab perusahaan. Nah, biar semua berjalan dengan check dan balance, perusahaan itu punya yang namanya struktur organisasi yang jelas. Jadi, paling atas itu ada RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS ini adalah organ dengan kewenangan tertinggi yang nentuin kebijakan besar dan siapa yang jadi direksi atau komisaris. Nah, untuk di bawahnya itu kan komisaris yang tugasnya mengawasi, memberi nasihat ke direksi dan tanggung jawab perusahaan ke RUPS. Tiga itu ada direksi yang tugasnya adalah menjalankan operasional perusahaan dan mewakili perusahaan secara hukum. Yang terakhir itu ada unit audit internal. Tugasnya adalah mengecek apa semua proses sudah sesuai dengan aturan dan berjalan secara efisien. Jadi intinya, ICG bukan cuma soal patuh aturan, tapi gimana perusahaan bisa tumbuh besar secara sehat sambil tetap jujur, adil, bertanggung jawab ke semua pihak, mulai dari pemegang saham, karyawan, serta masyarakat sekitar. Nah, kalau GCG diterapkan dengan baik, ekonomi dan sosial akan terjaga. Nah, itulah kenapa tata kelola perusahaan penting banget buat dipelajari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.